Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, teman-teman sekalian, dan ibu, bapak yang menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang COVID 2019 dengan domain DSS, yaitu Deliver Service and Support, dengan subdomain DSS 03 dan DSS 04. Jadi, saya diberi buku e-book oleh dosen saya, Ibu Megawati, e-book COVID 2019, yaitu ini saya akan membahas tentang di DSS 03. DSS 03 itu memanage problem. Jadi di DSS 03 itu ada subdomainnya lagi. Yang pertama, identify and classify problem. Ini yang berarti di DSS 03.01 ini kita mengidentifikasi dan mengklasifikasi masalah. Terus juga ada di DSS 03.02. Di sini kita menginvestigasi, menjelidiki, dan mendiagnosa suatu permasalahan. Terus juga ada di SS 13.03. Di sini kita menaikkan masalah-masalah yang kita ketahui. Yang keempatnya ada resolve and close problems. Di sini kita menyelesaikan dan menutup masalah yang ada. Setelah itu ada di SS 03.05. Di sini perform proactive problem management, itu melakukan manajemen masalah secara proaktif. Dan di SS 04 ada beberapa subdomain juga. Yang pertamanya, define the business continuity, policy, objectives, and scope. Jadi di sini menetapkan kebijakan, tujuan, dan cakupan keberlanjutan bisnis. Terus yang kedua ada maintain business resilience. Jadi di sini memelihara analisis dampak bisnis. Yang ketiga ada develop and implement a business continuity response. Jadi di sini kita mendevelop dan mengimplementasikan bisnis yang responnya keberlanjutan gitu. Terus juga ada yang keempat, exercise, test, and review the business continuity plan (BCP) and disaster response plan. Jadi di sini melaksanakan, menguji dan meninjau rencana keberlanjutan bisnis serta respons dari suatu rencana. Terus juga ada di SS 05, review, maintain, and improve the continuity plans. Jadi di sini kita meninjau kembali, memelihara, serta mengimprove rencana keberlanjutan bisnis. Dan yang keenam ada conduct continuity plan training. Jadi kita melaksanakan pelatihan rencana keberlanjutan. Yang ketujuh ada manage backup arrangement, yaitu mengelola pengaturan pencadangan. Oke, sekian itu aja. Dan saya akan membahas dengan menggunakan PPT, presentasi. Jadi materi ini membahas tentang dua subdomain penting, yaitu di SS 03, manage problem, dan di SS 04, manage continuity. SS 03 berfokus pada pengelolaan masalah dalam layanan TI, guna menjaga stabilitas sistem, sedangkan di SS 04 berfokus pada kesiapan organisasi dalam menghadapi gangguan operasional melalui perencanaan dan pengelolaan. Jadi COBIT itu singkatan dari Control Objectives for Information and Related Technology. Adalah kerangka kerja yang digunakan untuk tata kelola TI dan mendukung pencapaian tujuan bisnis organisasi. COBIT 2019 diperbarui dari versi sebelumnya dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berbasis prinsip untuk pengelolaan TI yang lebih efektif. COBIT 2019 memiliki komponen inti, yaitu proses dan konsep tata kelola TI. Tujuan manajemen dan tata kelola, praktik dan aktivitas dalam penerapan TI, serta model evaluasi dan pemantauan kinerja. COBIT 2019 dirancang agar dapat diintegrasikan dengan framework lainnya seperti ITIL dan ISO 27001. Yang pertama saya akan membahas tentang manage problem di SS 03. SS 03 adalah bagian dari domain Deliver Service and Support DSS yang berfokus pada manajemen masalah dalam sistem TI. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah TI guna mencegah dampak negatif terhadap layanan. Prinsip utama DSS 03 mencakup deteksi dan analisis masalah, solusi keberlanjutan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan perbaikan keberlanjutan.
Penerapan di IS-03 yang dapat dilakukan dengan metodologi IT Service Management yang mencakup pendekatan berbasis ITIL untuk menangani insiden dan masalah secara sistematis. Yang kedua ada di IS-04 Manage Continuity. IS-04 berfokus pada pengelolaan kesinambungan bisnis untuk memastikan bahwa organisasi dapat bertahan dan tetap beroperasi meskipun terjadi gangguan atau bencana. Subdomain ini mencakup strategi, perencanaan, pengujian, serta evaluasi rencana kesinambungan bisnis guna meminimalkan dampak negatif terhadap operasional dan layanan TI. Komponen utamanya yaitu perencanaan dan manajemen risiko, strategi pemulihan dan kontingensi, pengujian dan simulasi, koordinasi dengan pihak terkait. Nah, manfaat implementasi DS04 yaitu meminimalkan waktu henti atau downtime layanan dan kerugian akibat gangguan TI. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kesiapan organisasi dalam menghadapi insiden. Jadi, apa sih hubungan DS03 dan DS04 dalam tata kelola TI? DS03 dan 04 memiliki peran yang saling melengkapi dalam tata kelola TI. DS03 memastikan bahwa masalah dalam layanan TI dapat diidentifikasi dan diatasi secara proaktif. Sementara DS04 memberikan kepastian bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Kolaborasi antara DSS03 dan 04 dapat meningkatkan efektivitas tata kelola TI secara menyeluruh dengan cara mengurangi risiko operasional, meningkatkan kepatuhan regulasi, mempercepat pemulihan insiden, dan optimalisasi kinerja TI. Dalam organisasi menerapkan COVID-19, DS03 dan 04 bekerja secara sinergis. Implementasi DS03 dalam organisasi. Jadi di organisasi DS03 ini bertujuan untuk memastikan bahwa permasalahan muncul dalam layanan TI dapat dideteksi, dianalisis, dan diselesaikan dengan cepat. Untuk menerapkan DS03 secara efektif, organisasi perlu melakukan langkah-langkah seperti identifikasi masalah, analisis akar penyebab, penyelesaian masalah, dan implementasi solusi. Implementasi DS04 dalam organisasi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem TI dalam organisasi dikelola dengan baik dan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan besar. Implementasi DS04 dalam organisasi melibatkan beberapa langkah kunci seperti penyusunan kebijakan dan standar keberlanjutan, pengujian simulasi, pemulihan, penggunaan teknologi untuk pemantauan. Organisasi harus melakukan pengujian berkala terhadap strategi pemulihan bencana atau disaster recovery plan dan memastikan semua proses dapat berjalan dengan efektif saat terjadi gangguan. Hasil evaluasi harus disampaikan kepada manajemen dengan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan berlanjutan layanan TI. Integrasi DS03 dan 04 dalam tata kelola TI. Integrasi DS03 dan 04 memberikan manfaat besar dalam tata kelola TI organisasi. Berikut ada beberapa manfaat utama dari integrasi ini, yaitu peningkatan respon terhadap insiden, peningkatan keamanan keberlanjutan, optimalisasi efisiensi operasional, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan penerapan DS03, organisasi menangani masalah TI secara tepat. Sementara dengan DS04, memastikan bahwa menyelesaikan masalah dilakukan dengan rencana pemulihan yang matang. Jadi kesimpulannya, COVID-19 merupakan framework tata kelola TI yang memberikan panduan dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem informasi di organisasi. Dalam domain Deliver Service and Support, subdomain DS03 yaitu Manage Problem dan DS04 yaitu Manage Continuity memiliki peran penting dalam memastikan stabilitas layanan TI serta kesinambungan dengan bisnis. Kedua subdomain ini saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan TI yang andal, di mana DS03 membantu mengurangi risiko gangguan berulang, sedangkan DS03 memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi gangguan yang lebih besar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip COVID-19 dalam DS03 dan 04, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, serta ketahanan sistem TI. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.